Seorang pencuri berkerudung putih menyatroni salah satu minimarket yang terletak di Jalan Jenderal Ria Kudus, Sukarame, Bandar Lampung pada Kamis dini hari. Pencurian sempat terekam kamera pegawai CCTV yang terpasang di dalam lingkungan minimarket. Pelaku diduga adalah seorang pria yang mengenakan kerudung untuk menutupi wajahnya agar tidak terlihat jelas saat terekam kamera pegawai CCTV. Dari hasil pemeriksaan polisi, pencuri berhasil masuk minimarket melalui atap dan merusak plafon. Pelaku mencuri ratusan bungkus rokok, susu, dan uang tunai dengan kerugian total sekitar 10 juta rupiah. Yang mana kerugiannya mencapai yang dapat kami informasikan 10 juta. Adapun dengan modus merusak plafon yang saat ini juga kita identifikasi, anggota sudah bergerak di lapangan untuk mengumpulkan alat bukti yang dapat dijadikan mengarah pada pelaku. Pencurian ini baru diketahui saat pegawai minimarket akan buka toko pada Kamis pagi yang kemudian dilaporkan ke polisi. Identitas pelaku masih dicari polisi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Bunga Rafflesia arnoldi atau banyak orang menyebutnya bunga bangkai tumbuh subur di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS wilayah Resort Sukaraja Atas, Tanggamus. Ditemukan ada 4 bunga Rafflesia usia dewasa yang tumbuh dengan ukuran 80 cm. Bunga Rafflesia ini sedang mekar dan diperkirakan berlangsung hingga 15 hari mendatang. Antara 15 sampai 10 hari lagi mekar, Pak. Selain yang dewasa, ada juga belasan bunga Rafflesia usia muda. Diperkirakan dalam waktu 4 hingga 7 bulan ke depan baru akan mekar sempurna. Namun belum diketahui pasti ukurannya bisa mencapai seberapa besar. Ini Rafflesia yang sudah mekar. Ini diameter Rafflesia ini kurang lebih sekitar 75 cm, Pak. Ada 3 lokasi tempat tumbuhnya bunga Rafflesia di wilayah TNBBS. Lokasi paling banyak ada di sekitar pos jaga perbatasan Tanggamus dan pesisir barat, yang berjarak 30 meter dari jalan lintas barat. Calon-calonnya yang akan mekar insya Allah ada di sini. Dan mudah-mudahan ini bisa tetap bertahan, kita jaga untuk tidak dirusak oleh siapapun di sini, karena ini memang bunga langka yang kebetulan setahu saya di Lampung ini hanya ada di Resort Sukaraja Atas. Banyaknya pengunjung baik dari dalam dan luar daerah yang ingin melihat keindahan bunga langka itu menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar yang menjadi tukang ojek dadakan. Ya, pengunjung yang sering itu dari Bandar Lampung, Pringsewu, Kota Agung, dan Lampung Barat. Kalau lokal, kalau asing jarang. Sepengetahuan saya itu. Ya, yang kami harapkan ya turis-turis mancanegara itu ya bisa datang mengunjungi tempat ini biar ramai. Tapi kan dapat masukan dari warga sini. Bunga Rafflesia telah ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Bunga yang dijuluki Puspa Langka ini menjadi ikon bunga Indonesia di dunia internasional. Di Indonesia, bunga Rafflesia biasanya tumbuh liar di Provinsi Bengkulu saja dan jarang tumbuh liar di daerah lain. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Ini Rafflesia yang sudah mekar. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di wilayahnya sejak Rabu malam lalu. Tim gabungan dari sejumlah instansi terkait mulai mendatangi para pedagang di sepanjang Jalan Poros untuk menyosialisasikan jam operasional tempat usaha makanan dan kafe hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pihak Pemkab menyatakan akan rutin menggelar operasi justisi di lokasi yang berpotensi menyebabkan kerumunan,
Warga diminta bekerja sama menaati aturan sebelum ditindak tegas. Jadi malam ini kita sosialisasi dan mengedukasi masyarakat, itu aja intinya. Bentuk penindakannya seperti apa Pak? Ya. Depannya kalau ada yang pelanggaran nih, bentuk penindakannya seperti apa? Ya sesuai dengan aturan yang berlaku, bisa ditutup. Tapi ya tentunya kita tidak mengedepankan itu. Para pedagang meminta jika aturan itu benar-benar diterapkan, ada solusi konkret dari pemerintah untuk membantu mereka. Sebab kini omset mereka terus menurun, bahkan cenderung merugi. Kalau mau diperpanjang ya harus ada tanggung jawab. Kalau nggak ada tanggung jawab, siapa yang mau tanggung jawab? Harapan kita berarti seperti apa kepada pemerintah ini? Harapannya ya segera di solusi yang lebih baik lah Mas. Gimana baiknya kalau kita adanya PPKM ya tolong pertanggungjawaban. Kita juga hidup nggak ditanggung sama negara kayak pedagang. Nggak ada gaji UMR masuk ke kita. Pada inspeksi mendadak di sekitar wilayah Desa Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, didapati sejumlah pedagang dan warga yang tidak memakai masker dan menjaga jarak, dan sementara hanya diberikan sanksi teguran. Ardi Yohaba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Orang tua nularin keluarga. Pelaksanaan vaksinasi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung, Kamis siang dibubarkan tentara dan polisi. Pelaksanaan vaksinasi malah menimbulkan kerumunan yang melibatkan ratusan warga. Mereka bahkan berjubel saat mendaftar disuntik vaksin COVID-19. Pada pelaksanaan vaksinasi ini, petugas rumah sakit hanya menyediakan 400 dosis. Namun warga yang datang mendaftar melebihi jumlah dosis dari yang disediakan. Untuk warga yang sudah terdaftar tetap diminta melanjutkan antri agar disuntik vaksin COVID-19. Namun untuk warga yang belum terdaftar diminta pulang karena kuota vaksin yang disediakan terbatas. Petugas kemudian menyusun tempat duduk antrian warga yang sudah terdaftar akan disuntik vaksin dengan diberi jarak aman. Masyarakat yang tidak tahu hanya mendapatkan informasi bahwasannya di Rumah Sakit Abdul Muluk pada hari ini dilakukan vaksinasi kepada masyarakat. Mereka juga datang. Akhirnya apa? Bludak. Ya, ini sudah kita atur, tertibkan, jaga jarak supaya masyarakat kita sehat. Ya, mereka datang untuk divaksin, artinya semua ingin sehat. Kerumunan saat pelaksanaan vaksinasi ini terjadi karena tingginya antusiasme warga agar bisa segera disuntik vaksin COVID-19. Warga di Lampung kini bersusah payah berburu mendapatkan fasilitas disuntik vaksin COVID-19 sehingga saat ada pelaksanaan vaksinasi massal sering menimbulkan kerumunan warga. Dari total kebutuhan 14 juta dosis vaksin COVID-19, Provinsi Lampung baru menerima sekitar 2 juta dosis saja. Sementara dari data Kementerian Kesehatan, pelaksanaan vaksinasi di Lampung terendah se-Indonesia. Hingga Kamis siang, dari 6,5 juta target, baru 9,91% warga yang sudah disuntik vaksin COVID-19 tahap pertama, dan 6,72% warga yang sudah melaksanakan vaksinasi kedua. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.